Selamat sore sahabat Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya, Brigpol William Ireu akan menyajikan berbagai informasi yang telah dirangkum di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kita awali berita utama. Kapolda Papua Irjen Pol Petrus Patrick Rudolf Renwarin SH MSI turut melaksanakan kegiatan syukuran peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-72 tahun 2024 dengan tema Bayangkari mendukung Polri Presisi membangun negeri menuju Indonesia Emas pada Sabtu 19 Oktober 2024. Kegiatan syukuran ini berlangsung di Ballroom Hotel Aston, Kota Jayapura. Ini turut dihadiri oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Dr. Randes Yosi Muhamarta, para PJU Polda Papua, serta Ketua dan Wakil Ketua Bayangkari Daerah Papua. Dalam sambutannya, Kapolda Papua menyampaikan bahwa hari ini adalah momen yang penuh makna, tidak hanya sebagai perayaan perjalanan Bayangkari, tetapi juga sebagai refleksi atas kontribusi Bayangkari dalam mendukung tugas-tugas kepolisian serta pembangunan bangsa. Lebih lanjut, ia menambahkan dengan melalui peran-peran ini, Bayangkari telah bergerak dan menunjukkan bahwa perempuan memiliki kekuatan serta kemampuan yang luar biasa dalam menciptakan perubahan positif. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh Bayangkari, khususnya Bayangkari daerah Papua, dan sampai ke cabang-cabang dan ranting-ranting atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama ini. Keberadaan Bayangkari di samping para suami yang merupakan anggota Polri sangatlah vital. Bayangkari tidak hanya berperan sebagai pendamping, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat, serta turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial di lingkungan sekitar tempat tinggal. Tim Pusiknas Bareskrim Polri melakukan supervisi di Polda Papua untuk analisa dan evaluasi EMP, SPPT, TI, TTE, dan sosialisasi EMP versi baru serta optimalisasi SP2HP. Kegiatan supervisi yang digelar di Aula Rasta Samara Polda Papua Lama, Rabu tanggal 16 Oktober, ini dibuka oleh Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Dr. Randes Yosi Muhamarta. Ia didampingi Dirreskrimum Polda Papua Kombes Pol Ahmad Fauzi, Sespusiknas Bareskrim Polri Kombes Pol Diki Budiman, Dirpolairut Polda Papua Kombes Pol Andi Anugrah, dan Dirreskrimsus Polda Papua Kombes Pol Ade Sapari. Dalam sambutannya, Irwasda Polda Papua mengatakan supervisi ini memiliki nilai strategis profesionalisme dalam dan peningkatan kinerja penyidik, khususnya di Polda Papua dan Polda Papua Barat. Ia menyampaikan dengan penerapan EMP yang lebih maksimal, pihaknya dapat meningkatkan efisiensi operasional serta menjamin bahwa setiap proses penyidikan berjalan dengan prinsip-prinsip hukum sesuai dan profesionalisme. Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri yang dibacakan Ketua Tim Supervisi menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua, Irjen Pol Patrick Renwarin yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan untuk penyidik dan penyidik pembantu. Pusiknas Bareskrim Polri sebagai penyelenggara Sistem Informasi Kriminal Nasional meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik kriminal baik berupa data kejahatan dan penegakan hukum. Ini meliputi data proses penyidikan tindak pidana dan data gangguan Kamtibmas, pelanggaran dan laka lantas, serta identifikasi dan laboratorium forensik dalam mendukung penegakan hukum. Kehadiran Bapak sekalian merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung modernisasi di bidang pendidikan melalui penerapan teknologi yang relevan sesuai dengan tuntutan zaman. Agenda supervisi kali ini menitik beratkan pada
optimalisasi penerapan aplikasi elektronik manajemen penyidikan dalam kurung DNP, mekanisme pendaftaran dan penggunaan tanda tangan elektronik dalam kurung TTE, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Dalam upaya memperkuat kemampuan personil dalam mengidentifikasi korban akibat bencana alam dan kejahatan, Kepolisian Daerah Papua melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bidokes menggelar pelatihan Disaster Victim Identification atau DIVI di Hotel Horizon Kota Raja, Jayapura pada Rabu 16 Oktober 2024. Pelatihan ini bertujuan untuk menghadapi potensi pengungkapan kasus yang disebabkan oleh faktor manusia maupun alam seperti kebakaran, kecelakaan, ledakan bom, dan bencana alam di wilayah Papua dan Indonesia pada umumnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Dokes Polda Papua, Kombes Pol Dr. Bambang Pitoyo Nugroho, Kepala Seksi Operasi dan Siaga, Basarnas Marinus B. Ohuirat, Analis Kebencanaan Ahli Madya BPBD, Paminto Widodo dan Kepala KSM Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, Dr. Jim V.J. Sembai. Dalam kesempatannya, Kabid Dokes Polda Papua menyampaikan bahwa metode DVI merupakan salah satu teknik forensik yang mengalami perkembangan signifikan dan menjadi andalan dalam mengenali korban tragedi massal atau bencana. Kombes Pitoyo juga menambahkan bahwa proses identifikasi korban membutuhkan kerja sama tim yang solid untuk memastikan hasil yang valid, reliable, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Pelatihan ini menjadi bukti komitmen Polda Papua dalam mewujudkan Polri yang presisi, khususnya dalam bidang penanganan bencana dan kejahatan yang melibatkan korban jiwa. Tahun lalu itu 9 tahun yang lalu, mungkin nanti suatu saat tahun depan kita adakan pertemuan lagi. Ya, jadi ketika muncul bencana, ada bencana, maka operasi DVI dimulai. Mulai dari tahap olah TKP sampai dengan tahap rekonsiliasi, gitu ya. Nanti materinya rekan-rekan akan diperkenalkan. Siapa yang terlibat di dalam situ? Ya minimal kita yang ada di sini, teman-teman dari Basarnas, teman-teman BPBD, teman-teman dari fasilitas kesehatan, rumah sakit umum, gitu ya. Kalau internal itu ya Polair, Samapta, Inavis. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.